wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat kita ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pengajian kita yang lalu. Di antara beberapa hal yang dilarang oleh agama, dulu pada pengajian lalu telah kita bicarakan, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur riha fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi riha wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa a'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Kita itu dilarang untuk mencaci maki angin, ya, mencaci maki angin. Angin itu adalah udara yang bergerak, ya. Kalau misalnya tidak ada angin, nah mungkin manusia ini bukan hanya manusia, ya, tapi termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan itu bisa mati, ya, kalau misalnya tidak ada angin, ya. Tapi kemudian angin ini kan ada macam-macam, ya. Ada namanya angin puting beliung, ya. Ada angin El Nino, ada angin apa. Ya, itu kan prinsipnya sama, tapi itu adalah angin, begitu, ya. Nah, kata Rasulullah, kalau misalnya ada angin besar begitu, kita tidak boleh mencaci, tidak mencaci maki angin. Angin ini pancene ngerusak tok. Rumah sekian ratus hancur karena angin puting beliung. Tidak usah begitu, la tasubur riha. Ya. Kalau terjadi hal yang seperti begitu, kita disuruh berdoa. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Kata Rasulullah, ya Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan yang dikandung di dalamnya, wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkan. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan angin itu dan kejahatan yang dikandung di dalamnya dan kejahatan yang apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada angin yang besar begitu, kita tidak boleh
mencaci maki angin, tapi kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, ya, kami minta kebaikan dari angin ini, begitu ya. Dan aku berlindung ya Allah kepadamu daripada kejelekan angin ini, begitu. Tidak boleh mengatakan keparat angin ini panjang ini. Wah, ya. Jadi sama saja dengan hujan. Ini semuanya kan, jadi di dalamnya ada rahmat Allah, baik angin maupun itu hujan itu adalah ada rahmat Allah. Ya. Kalau tidak ada hujan, mungkin tidak ada sumber, kan begitu ya. Nah, jadi misalnya ada hujan, kita katakan alhamdulillah, ya. Walau misalnya hujan ini sampai lebat berhari-hari menimbulkan banjir, tanah longsor, ya kita berdoa kepada Allah. A'udzubika min syarri, ya, min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hujan yang lebat ini, ya. Jadi semuanya itu pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia ini hanya bisa melihat, ya, dan kita bisa hanya berdoa. Kalau terjadi yang baik, kita bersyukur kepada Allah. Kalau hal-hal yang tidak baik, kita berdoa kepada Allah. Atau di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW itu mengatakan, tidak boleh karena adanya turun hujan kita menganggap, oh ini hujan ini turun karena ada wewe gombel melahirkan, loh misalnya ya. Jadi angin turun itu bukan karena adanya apa. Ya, hujan turun itu bukan karenanya ada apa. Kalau kita lihat dari proses alam ya, hujan itu kan asalnya dari uapan air laut kan gitu kan ya. Jadi panas udara, akhirnya jadi mendung, kemudian turun hujan. Itu sababiahnya secara ilmiah. Jadi tidak ada, wah sekarang ini hujan karena adanya begini, hujan karena adanya begini. Itu tidak boleh kata Rasulullah SAW. Hujan turun semata-mata adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wah ini hujan turun karena apa? Ada sapi yang punya anak 5. Wah ini kan bukan itu, tidak ada hal-hal yang semacam itu. Ini hujan karena apa? Karena ada seorang yang meninggal dunia. Tidak ada itu. Ya. Sama halnya dengan kejadian apa itu seperti gerhana gitu ya. Gerhana bulan, gerhana matahari. Itu memang di samping itu peristiwa alam, tapi itu juga adalah merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu. Dulu di zaman Nabi itu pernah terjadi gerhana bulan gitu. Kemudian orang-orang itu mengatakan bahwa ini terjadi gerhana bulan karena adanya putra Nabi yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia gitu. Tapi apa kata Nabi? Tidak. Ya. Gerhana ini terjadi adalah karena kodrat Allah, bukan karena adanya peristiwa kematian seseorang. Nah, jadi ini kaitannya erat sekali dengan masalah-masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para bapak dan ibu sekalian,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini, jauhilah 7 perkara besar yang merusak. Para sahabat bertanya, apakah 7 perkara itu? Rasulullah menjawab, yaitu 1, mensekutukan Allah, 2, sihir, 3, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak, 4, makan harta riba, 5, makan harta anak yatim, 6, lari dari peperangan jihad fisabilillah, 7, menuduh perempuan yang baik, yang terjaga dan yang beriman. Kita dianjurkan, diharuskan oleh Rasulullah untuk menjauhi 7 perkara ya. Ijtanibu asab'al mubiqat. 1, kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik. Ya, ini 7 ini semua termasuk dosa besar ya. 1 adalah syirik. Nah, apa syirik itu? Syirik itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu namanya syirik. Kita sudah beriman, kita sudah yakin bahwa yang memberi rizki itu adalah Allah. Yang memberi selamat itu adalah Allah. Tapi ada orang masih meminta selamat ke perapatan misalnya ya, ke perempatan. Malam Jumat Legi membuang bunga jenang abang ya, minta selamat. Lah, ini namanya termasuk syirik, menyamakan Allah dengan makhluk ya. Kita melihat kalau malamnya itu Jumat Legi, pagi itu di perempatan-perempatan itu masih banyak yang seperti begini ini. Ya, kadang-kadang yang membuang ini ya bukan orang tidak mampu, orang kaya kadang-kadang itu ya, orang kaya. Tapi karena dia ini orangnya itu tidak ngerti. Ya, ada kalanya supir, sampean buat apa ini? Membuang bunga malam Jumat Legi. Iya, karena saya ini sopir, tiap hari lewat sini. Takut nanti kalau tidak diselamati perapatan ini marah-marah. Nah, itu namanya adalah syirik. Harus kita jauh. Seperti kejadian yang kemarin pernah saya ungkapkan macam-macam itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu sihir ya. Sihir itu artinya merusak orang lain atau barang milik orang lain dengan cara magic ya, dengan cara magic. Ini menggunakan setan ya. Jadi sihir itu tidak ada tujuan sihir itu baik, tidak ada. Sihir itu tujuannya adalah merusak orang lain ya. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang oleh Allah diharamkan kecuali yang hak. Dosa besar yang ketiga adalah membunuh. Membunuh sesama orang Islam tanpa prosedur hukum yang benar ya. Ya, rebutan uang 50.000, akhirnya dibunuh, lah begitu ya. Ya, jadi membunuh, ya, membunuh siapa saja itu termasuk adalah dosa besar.
Ada membunuh tetapi diperbolehkan. Ya, membunuh yang diperbolehkan apa? Misalnya eksekutor, ya, petugas hukum melaksanakan eksekusi terhadap orang yang terhukum mati. Ya, itu misalnya ada juru tembak harus menembak Amrozi, Imam Samudra, gitu ya. Nah, ini kan membunuh, tapi membunuhnya ini adalah melaksanakan tugas. Ini namanya membunuh, tapi dilindungi oleh undang-undang. Atau kalau misalnya di negara-negara Islam yang berlaku hukum Islam, itu membunuh hukumannya adalah bunuh, ya. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah pernah ke Jeddah ya, biasanya kalau jamaah haji, sebagian jamaah haji Indonesia itu mau pulang kan transit di Jeddah. Di situ semalam, kadang-kadang dibuat untuk ziarah, ya. Ini di Jeddah itu ada masjid namanya Masjid Qisas, ya, Masjid Qisas. Ini untuk tempat-tempat eksekusi, ya, pencurian, ya, perzinaan, ya, pembunuhan, itu eksekusinya di situ. Tetapi itu adalah setelah divonis oleh pengadilan, ya. Kemudian termasuk pembunuhan itu apa? Ya, pembunuhan yang tidak benar itu apa? Menggugurkan kandungan itu juga termasuk adalah pembunuhan, ya, menggugurkan kandungan. Jadi ya, kecuali kalau pengguguran kandungan itu boleh hanya dalam keadaan darurat. Misalnya ada seorang ibu hamil, menurut pemeriksaan dokter, kalau ibu ini nanti melahirkan mati, gitu ya. Dan tentu yang menentukan itu adalah dokter ahli. Kalau sampai melahirkan ibu ini mati, maka ini namanya darurat, boleh digugurkan, begitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya menggugurkan kandungan itu maunya sendiri, ya, kenapa kok digugurkan kandungannya? Iya, sebab ini anak saya masih kecil. Nah, kalau punya anak lagi nanti saya repot. Nah, itu tidak boleh jadikan alasan untuk pengguguran. Ya loh. Nah, itu. Jadi pengguguran kandungan itu ada termasuk sama dengan pembunuhan, yaitu dosa besar, ya. Kemudian yang keempat, dosa besar itu kata Nabi adalah wa aklur riba, makan harta riba, ya. Riba itu semua haram, ya. Riba haram. Riba itu kan ada di dalam uang, ada di dalam makanan, ada di dalam emas dan perak. Nah, ini riba. Jadi riba itu adalah dosa besar. Kalau ada orang tanya, sekarang bunga bank itu riba apa? Bukan, kan gitu ya. Bunga bank itu riba. Ini kalau dulu keputusan Muktamar NU itu menyebutkan bahwa bunga bank itu hukumnya ada 3. Ya, haram, mubah, syubhat. Nah, itu ya. Nah, alal akhwat al haram. Nah, sebab jadi bunga bank itu menurut keputusan Muktamar NU bisa mubah, bisa haram,
bisa subhat. Apa subhat itu? Subhat itu bainal halal wal haram. Tapi dianjurkan alal akhwat al haram. Sebaiknya begitu tidak mengambil bank yang berbunga, itu ya sebaiknya begitu. Ini dulu masih bank itu bentuknya adalah bank yang konvensional. Nah sekarang kan sudah ada bank namanya bank syariah, ya toh? Ada bank syariah mandiri, atau sekarang ada bank muamalat. Ya, sekarang banyak bank-bank syariah. Dan itu Majelis Ulama Indonesia itu menganjurkan umat Islam ini kalau berhubungan dengan bank sebaiknya dengan bank-bank syariah gitu ya. Jadi kalau riba itu jelas hukumnya adalah haram. Tapi kalau masalah bunga bank itu masalahnya apa? Bunga bank itu termasuk riba apa? Bukan kan begitu. Ya toh. Sebab di dalam perekonomian Islam itu sudah diatur bagaimana kerjasama di dalam perdagangan. Bagaimana kalau orang itu menyimpan uang itu kan sudah diatur semua di dalam Islam. Jadi kalau istilahnya di kampung itu ada namanya bank titil. Ya, bank titil itu ya, pinjam uang 1 juta, tapi harus dibayar. Tiap hari bayarnya tidak banyak, 5.000. Tapi dalam sekian bulan, akhirnya totalnya itu menjadi 2,5 juta loh itu ya. Ini kan namanya bank titil. Kalau ini adalah termasuk riba. Nah. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ya. Siapa yang dikatakan anak yatim itu? Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum dewasa. Itu namanya anak yatim. Ya. Misalnya ada seorang bapak meninggal dunia meninggalkan anak yang masih kecil-kecil 2, yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 2 tahun. Ya, maka 2 anak ini adalah disebut dengan anak yatim. Nah, anak yang ditinggal mati ini oleh bapaknya kan dapat warisan, ya toh? Warisan. Karena itu anak yatim itu tidak mesti miskin, Pak. Ya, tidak mesti miskin. Anak yatim yang kaya juga ada. Itu pernah di satu daerah itu ada orang kaya ya. Itu punya sawah itu 70 hektar. Kan kaya Pak ya. Anaknya hanya 1. Baru anak ini umur 3 tahun, bapaknya meninggal. Loh ini ya, ini kan warisan yang paling banyak ini kan anak yatim tapi kaya, gitu ya. Jadi tidak mesti kalau anak yatim itu mesti melarat, enggak. Karena itu maka anak yatim itu tidak termasuk tidak termasuk yang berhak menerima zakat. Ya. Jadi di dalam 8 golongan itu tidak termasuk anak yatim. Bagaimana memberikan zakat kepada anak yatim? Ya, itu enggak. Kalau anak yatim itu miskin, itu diberikan zakatnya bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Itu karena fakir miskin. Apa? Anak yatim itu ada yang kaya, Pak ya. Nah, seperti ini. Kalau 70 hektar sawahnya kan menurut Menurut hukum waris ibunya ya, kan dia punya ibu. Ini istri yang suaminya meninggal. Ini kan dapat 1/8. Nah, sisanya ini al-baqi, sisanya kan untuk
anaknya ini, dia kan termasuk jutawan kan gitu ya. Nah, karena anak ini kan belum dewasa, sudah belum tentu ini ada yang menjaga harta ini. Siapa ini yang memelihara harta anak ini? Ya mungkin yang jadi wali itu mungkin ibunya, mungkin atau pamannya, mungkin mbahnya kan gitu ya. Nah, ini milik daripada milik harta anak yatim ini. Ini harus dijaga. Hasilnya juga harus kembali kepada dia gitu. Tidak boleh karena si cilik ae gak weruh wis diduoli kabeh dintekno. Nah, arek si cilik ae kok wis gedhe dikandhani bapakmu biyen mati, kon gak oleh apa-apa. Ndameno ya. Nah, ini namanya adalah makan harta anak yatim. Itu di dalam kitab itu dijelaskan secara rinci. Jadi yang jadi wali yatim ini, jadi yang memelihara, menjaga, bertanggung jawab anak yatim ini, bisa menggunakan harta anak yatim ini adalah biqadril imkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Katakan misalnya kalau ini memang untuk kepentingan anak ini ya, apakah biaya sekolah, biaya pakaian misalnya, ini tidak apa-apa diambilkan dari hartanya dia. Atau dia menganggap saya memelihara anak yatim ini, saya minta ongkos gitu ya. Nah, tiap bulan sekian. Asalkan ini wajar, ini para ulama membolehkan. Tapi kalau misalnya karena saya ini memelihara anak yatim ini, maka setiap bulan saya ambil harta anak yatim ini 10 juta sebagai ongkos. Wah, itu namanya termasuk berlebihan, itu makan harta anak yatim. Gitu ya. Dan itu kita harus hati-hati bahwa makan harta anak yatim itu termasuk dosa besarnya. Atau termasuk makan harta anak yatim itu apa? Misalnya seorang pengurus panti asuhan. Nah, iya toh. Pengurus panti asuhan. Itu misalnya dapat bantuan-bantuan dari masyarakat atau ada bantuan dari pemerintah misalnya, ya toh? Kan ini tujuannya semua untuk anak yatim ini. Tapi pengurus ini ikut makan, begitu ya. Itu kan namanya makan harta benda anak yatim. Nah, kalau jadi pengurus tapi sekedar misalnya ada honornya, itu tidak masalah ya. Tapi harta nih bantuan-bantuan ini dihabiskan atau dimakan yang paling besar, itu termasuk makan harta benda anak yatim. Jadi pengelola anak yatim itu juga harus berhati-hati supaya tidak termasuk wa aklu malil yatim itu ya. Kemudian yang keenam, dosa besar itu kata Nabi adalah lari dari peperangan. Yang dimaksud peperangan di sini adalah perang melawan orang kafir, perang membela agama ya. Jadi kalau dulu zaman Nabi itu, kalau sudah Nabi mengumumkan bahwa insya Allah bulan depan ini akan ada perang, loh gitu ya, karena musuh sudah mulai mengintai kita. Begitu Nabi mengumumkan begitu itu, para pemuda-pemuda ini mendaftar, saya ikut, loh begitu. Nah, kemudian ada orang yang ikut jadi tentara, ikut perang. Begitu berhadapan dengan musuh, pulang. Lari pulang, takut. Lah, ini termasuk
yang disebut oleh Nabi tadi itu lari dari peperangan. Ya, kalau sudah berangkat perang bela agama itu. Jadi kalau mati syahid, kalau menang mulia, ya gitu ya. Ini ada seorang ibu di zaman Nabi itu. Dia ibu yang sudah tua, tidak punya suami, anaknya satu laki-laki. Anaknya ini pamit kepada ibunya, Bu, saya mau berangkat perang ikut Rasulullah. Apa kata ibunya? Silakan kamu berangkat. Is kariman aumut syahidan. Hiduplah kamu mulia atau mati syahid. Ini begitu dulu ya. Jadi kalau kamu hiduplah yang mulia, kalau mati syahid ya. Tapi masih di dunia ngono, bareng katok musuh balik mulai turu. Nah, ini namanya lari dari medan perang, itu termasuk dosa. Yang terakhir yaitu menuduh perempuan yang baik, yang terjaga dan beriman. Dituduh apa? Dituduh berbuat serong, ya. Jadi seorang laki menuduh istrinya yang baik, menuduh berbuat serong. Padahal istri itu tidak berbuat. Ini adalah termasuk dosa besar. Bukan hanya menuduh istrinya, menuduh wanita lain pun itu adalah menuduh berbuat zina, itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Karena itu di dalam hukum fikih itu kan ada salah satu yang bisa merusakkan pernikahan itu adalah namanya li'an, ya, li'an. Apa li'an itu? Li'an itu saling bersumpah. Seorang suami menuduh istrinya, kamu telah berbuat zina demi Allah. Kalau di dalam perutmu ada bayi, maka itu adalah bukan bayi dari aku. Wah, sumpah menuduh istri. Kemudian istri balik menyangkal dan juga bersumpah. Demi Allah, kamu adalah pembohong. Apa yang kamu tuduhkan itu adalah semua kebohongan. Loh begitu. Kalau sudah saling sumpah antara suami istri di dalam masalah tuduhan begini ini secara hukum fikih pernikahan itu batal dengan sendirinya, gitu ya. Dan tidak bisa kembali untuk selama-lamanya. Nah, gitu ya. Jadi para bapak dan ibu sekalian, apa namanya itu, ini 7 hal yang katanya tadi oleh Rasulullah SAW kita harus menjauhi itu. 1 yaitu menyekutukan Allah. 2 yaitu sihir, ya. Ya, jadi sihir itu kan bentuknya macam-macam, bisa mensihir orang, bisa menyihir bendanya, ya. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari perangan, menuduh perempuan yang baik dan yang beriman dengan perbuatan serong, ya. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Apabila yang saya sampaikan ini benar adalah semata-mata dari Allah. Kalau ada salah dan keliru itu adalah dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.